Halo, apa kabar buat semua? Semoga dalam keadaan sehat. Welcome back to my channel. Oke, kali ini kita balik ya. Kita balik untuk readingan pilih kartu atau pick a card. Sekali lagi, kali ini aku mau reading untuk kalian tentang kabar dia dan perasaan dia sama kamu. Jadi kabar dia sekarang dan gimana sih perasaan dia, ya. Sekali lagi, di pick a card ini aku ingin kalian pilih salah satu dari ketiga kartu di sini, ya, tumpukan kartu di sini. Oke, pilihan yang pertama ada pewarna ya. Jadi apa ya, pen marker kalau bisa dibilang ya, berwarna hijau ya. Di sini ada warna hijau untuk kalian. Untuk yang pertama, pilihan yang kedua warna ungu, pilihan yang ketiga ada pink. Oke, pilihan yang ketiga ada pink. Sekali lagi, kalian bisa fokus mana salah satu di antara ketiga tumpukan kartu ini. Sambil memilih, aku skip ya, aku pause dulu videonya dan aku mau lanjut untuk readingan kartu yang pertama. Oke, jika sudah, aku tarik dulu ini ke atas ya. Aku taruh dulu ini ke atas, aku buka dulu untuk kalian yang warna hijau. Oke. Past life relation, you have know each other. Oke, ada past life ya, intinya di sini ada kisah tentang masa lalu. So ini tentang kalian yang tidak berkomunikasi ya, sekali lagi buat teman-teman. Jadi ini adalah gimana sih perasaan dan kabar dia sekarang bagi kalian yang tidak ada komunikasi, dan aku tidak tahu apakah ini memang kalian masih terhubung atau tidak. Yang jelas tidak ada komunikasi, entah itu komunikasi udah lama atau yang baru saja. Oke, kalau kita ngomong masalah past life relation, ini ada kisah tentang mantan untuk pilihan yang pertama jika memang ini benar. Ya, karena kalau kita ngomong masalah tentang past life, ini ada hubungannya dengan masa lalu, hubungan masa lalu. Nah ini, oke. Oh, oke, ada Air of Cups, ada Two of Cups, ada Princess of Pentacles, ada The High Priest. Oke, ada The High Priest, ada Two Swords, ada Three of Pentacle, dan ada The King of Pentacle. Oke, buat teman-teman di sini, sepertinya kalau aku melihat dari kartunya ini dia kayak menghindar atau kayak saat ini tuh lagi ingin sendiri. Ya, kalau aku lihat di sini dia lagi ingin sendiri di sini. Aku melihat ada kekecewaan dari dia. Nah ini, ada sesuatu yang kayak sekarang ini perlu disembuhkan terlebih dahulu. Kabar dia ini kayaknya lagi dengan hadirnya Air of Cups ini sendiri itu kayak menarik diri dari kamu. Intinya seperti itu. Dia makanya kayak memutuskan komunikasi sama kamu karena dia kayak butuh waktu untuk healing ya. Nih, nah di sini memang aku melihat ada istilahnya, maaf ya, ada istilahnya tuh dengan hadirnya Two of Cup ini sendiri itu kayak sebetulnya aku melihat, oh ini nggak harus mantan, sorry ya, di sini kalau aku lihat nggak harus mantan, karena kalau aku melihat dengan istilah dari kartu ini nih, tapi bisa juga mantan ya, karena aku melihat kayak ada sesuatu yang dia ingat tentang masa lalu saat dia bersama kamu ini, paham ya?
Ada sesuatu yang dia ingat tentang masa lalu saat dia sama-sama kamu di sini. Kalau ngomong masalah perasaan, nih, aku melihat dia tuh sebetulnya masih ada perasaan sama kamu. Paham ya? Dia masih ada perasaan sayang sama kamu. Nah, ini. Tapi di sini aku melihat nggak tahu, dia tuh kayak nggak bisa konsen ya sekarang ini. Makanya dia tuh kayak butuh konsentrasi untuk dirinya, untuk apa yang ada di hadapan dia sekarang ini. Dia ingin fokus dulu dengan sesuatu yang dia hadapi sekarang. Karena tadi yang aku bilang bahwa selama dia terhubung dengan kamu itu kayak merasa nggak bisa konsentrasi, bingung dia. Ya. Bisa saja di sini kalau aku melihat kondisi pikiran dia juga lagi buntu banget, bingung ya, buntu, nggak bisa mikir apa-apa. Ini dia nggak bisa mikir apa-apa di sini. Gini teman-teman, apakah dia mau untuk kayak berkomunikasi lagi sama kamu ya? Yang jelas di sini mungkin timenya lagi nggak tepat untuk sekarang. Karena seperti tadi aku bilang dia lagi healing. Timenya lagi nggak tepat untuk sekarang. Aku juga lihat ada The High Priestess ya. Jadi kayak kalau dia terhubung, kalau kalian terhubung atau ada komunikasi di antara kalian, nanti situasinya di dianya ini masih belum baik, intinya seperti itu. Apalagi di sini aku melihat dia butuh waktu untuk dirinya, untuk konsentrasi atau lagi fokus dengan sesuatu di sini. Tetapi sebetulnya di sini kalau aku lihat dia tuh mau aja untuk terhubung lagi sama kamu atau mau lagi untuk berkomunikasi lagi sama kamu sebetulnya, cuman not now gitu loh, nggak sekarang. Kalau sekarang pikirannya lagi bukan jutek tapi lagi mungkin kalau diajak ngobrol nggak fokus ke kamu, atau bahkan nggak nyambung, atau bahkan jawabannya tuh nggak enak lah, iya nggak, iya nggak ya. Kalau udah begitu nanti ada situasi yang nggak enak lagi. Kalau aku melihat ini bisa saja pasangan kamu atau mantan kamu ya teman-teman. Bisa saja pasangan kamu atau mantan kamu di sini. Nah ini, apalagi di sini aku melihat kenapa sih dia itu kayak merasa bahwa saat terhubung sama kamu itu lagi nggak bisa fokus, mungkin ada sesuatu, atau bahkan di sini untuk membagi waktu, atau pikirannya bisa saja bercabang, mungkin sama kamu lagi pas ada masalah, atau pas sama ini juga ada masalah ya, atau bahkan menarik diri ini intinya itu dia ini lagi ada sesuatu di internnya sendiri, nggak harus sama kamu teman-teman ya, ingat ini ya. Bisa saja dia kecewa sama kamu, tapi bisa saja ya, dia kecewa terhadap permasalahan dia, terhadap dunianya dia, terhadap sesuatu yang saat ini dia hadapi. Jadi intinya apa? Ya. Kondisinya ini memang lagi pikiran terutama. Ya. Pikirannya lagi nggak bisa fokus sekarang. Ada sesuatu yang terjadi sama dia yang saat ini kalau aku lihat intinya dia tuh lagi kecewa. Entah itu kecewa sama kamu atau kecewa dengan dirinya, kecewa dengan orang-orang di sekitar dia. Ya. He need time alone, atau dia butuh waktu sendiri.
saat ini. Makanya dia tuh kayak oke, aku cut dulu ya sebelum gue tenang atau sebelum pikiran aku tenang. Nah ini, dia ingin kok sebetulnya untuk berkomunikasi sama kamu ya, tetapi ya itu tadi nggak sekarang. Nih aku lihat ada Three of Pentacle ya di sini. Sebetulnya dia itu kayak apa ya, ada sesuatu lah ya yang ingin dia bicarakan sama kamu. Ada sesuatu yang sebetulnya itu kayak kamu tuh dia tuh ingin kamu tuh tahu. Nah sebetulnya seperti itu, cuman ya itu tadi nih, apalagi di sini aku melihat bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang kalau udah fokus dengan sesuatu itu memang fokus pakai banget, sampai-sampai kayak diganggu aja nggak bisa ya. Bisa saja kamu juga terhubung dengan seseorang kalau lagi ada masalah, lagi ada sesuatu problem terhadap dirinya, itu memang dia ingin butuh waktu untuk sendiri. Dia mencoba untuk menyelesaikan sendiri. Nah ini, ya. Jadi gimana sih kabar dia? Intinya di sini aku melihat dia tuh kayak lebih banyak kepikiran ya teman-teman. Kalau lagi pikirannya kacau atau ada sesuatu yang terjadi, problem lah intinya ya. Lagi ada problem, pikirannya lagi kacau, seperti itu dia, kayak seolah-olah dia narik diri. Nah ini, menarik diri dari kamu di sini. Walaupun sebetulnya dia itu, aku melihat dia itu kayak masih sayang sama kamu. Nah ini, ya, kalau ini tentang past life, ini aku lihat ada past life ya. Bisa saja ini tentang mantan. Bisa juga ya kalau ini tentang mantan. Nih, sebenarnya dia ingin, sebenarnya kalau aku lihat dia mau aja, tapi not now gitu loh, nggak sekarang. Oke, jadi itu yang pertama. Aku langsung aja ya teman-teman, ini aku catat waktunya biar nanti kalian itu bisa cek di time step-nya ya, biar enak nanti ngeceknya. Oke, aku lanjut untuk yang kedua. Yang kedua di sini ada warna ungu. Oke, ada warna ungu di sini. Give your relationship a chance. Oh. Oke, yang pertama Three Swords. Kabar dia. Ini sudah putus hubungan ya. Ini juga udah putus hubungan atau ya ini ya. The Magician. Aku nggak tahu, putus hubungan ini bisa karena dia, bisa karena kamu, atau bisa karena orang lain ya, atau pihak ketiga yang tidak suka dengan hubungan kalian. Oke, di sini ada Nine Swords, lalu ada Ace of Cup, Judgment, Four of Pentacle, dan ada Queen of Pentacle. Oke, give your relationship a chance. Saudara, di sini aku melihat kita masalah kesempatan dalam hubungan. Apakah kamu atau dia yang sebetulnya ingin ada kesempatan dalam hubungan di sini? Kesempatan untuk baikan lagi, ya. Kesempatan untuk bisa saling memaafkan, bicara lagi, komunikasi lagi, bisa juga ya di sini. Karena di sini aku melihat hampir sama dengan yang pertama, ya. Kalau yang pertama itu menarik diri, jadi belum benar-benar kayak ada kata putus sih sebetulnya untuk yang pertama. Tapi yang kedua ini, kalau aku lihat dia itu kayak benar-benar sedih sih kondisinya ya. Aku lihat dia benar-benar sedih. Terus dia tuh kayak merasa kehilangan. Aku lihatnya dia merasa kehilangan kamu. Atau bahkan intinya sebetulnya dia tuh kayak masih ingin ada kesempatan. Nih, sama ya.
dia masih ada keinginan untuk kembali. Dan aku juga melihat di sini sering dia mikirin kamu, teman-teman. Kalaupun ini tentang kesalahan dia, ya, kalaupun dia punya salah sama kamu, dia merasa menyesal sebetulnya di sini aku lihat. Ya, dia merasa menyesal di sini. Kalau kita ngomong masalah Nine Sword ini juga, apa ya? Ada rasa khawatir, ya. Entah khawatir karena apa? Apakah khawatir karena memang takut kehilangan kamu bener-bener, takut kamu bersama orang lain, atau takut apalah di sini? Takut semuanya benar-benar berakhir. Dan aku melihat dia di sini tuh kayak tidur aja sering keinget, intinya seperti itu. Ya. Malamnya juga merasa nggak tenang di sini. Kalau aku lihat, ya. Sebenarnya yang dia inginkan itu adalah suatu hubungan yang bisa membuat kamu sama dia itu bahagia. Dia ingin mengawali lagi gitu loh hubungan di sini. Ya, sebetulnya. Entahlah. Di sini kalau aku melihat seolah-olah apa yang terjadi itu dia itu ada karma di sini. Ada karma di dia. Nih, makanya kayak segala sesuatu yang sudah terjadi sama dia itu kayak dia merasa bahwa oke, dia udah kena karma di sini dan dia itu kayak benar-benar menyesali. Dan dia itu kayak benar-benar kayak merasa bahwa apa ya? Merasa bahwa dia itu kayak nggak bisa dia seperti ini terus. Nah ini, di sini aku melihat dia ingin untuk lebih baik dari sebelumnya sebetulnya ya teman-teman. Tapi di sisi lain aku melihat segala sesuatu yang terjadi sama dia, tentang kesedihannya dia, rasa takutnya, kepikiran kamu terus, bisa juga rasa bersalah dia ini kayak dia sembunyikan rapat-rapat. Seolah-olah memang di sini aku melihat semua yang terjadi sama dia, perasaan dia, pikiran dia, apa yang terjadi sama dia, itu kayak dia nggak ingin kamu tuh tahu. Karena dia merasa bahwa meskipun kamu tahu, apakah bisa menjamin hubungan ini bisa kembali. Ini, kalaupun kamu tahu tentang seperti apa yang dia rasakan sekarang ini, apakah ada jaminan bahwa hubungan ini bisa kembali seperti dulu? Ya. Karena mungkin di sini aku melihat dia berpikir kamu sekarang udah merasa lebih nyaman, udah merasa lebih bebas, kamu lagi baik-baik aja, kamu dalam situasi yang mungkin menurut dia ini kamu udah bisa menikmati hidup kamu. Sedangkan dia sendiri kondisinya masih seperti ini. Nah ini. Dan memang alasan kenapa sih kok dia lebih menutup perasaan dia sendiri ini agar kamu sendiri, dia ingin kamu tuh kayak juga merasakan seperti sekarang. Mungkin dia merasa bahwa dengan hadirnya dia saat bersama kamu,
Ya, bisa saja kamu nggak seperti sekarang ini, yang menurut dia kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di sini aku lihat ada judgment ya. Jadi kayak dia itu kayak kena karma. Ada sesuatu yang memang dia itu apa ya? Harus merubah segala sesuatu. Dia harus bisa benar-benar mengaca gitu loh. Mengaca pada diri sendiri tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nih, teman-teman ya, kalau aku lihat dari kondisi untuk orang yang kedua nih. Oke. Untuk orang ketiga, kita balik lagi ya. Tunggu sebentar. Oke. Untuk yang ketiga, kalian bisa cek di time step-nya ya teman-teman, biar nggak terlalu lama. Oke, untuk yang ketiga di sini ada warna pink, ya. Oke, yang ketiga ada warna pink. Kita cek dulu di sini ada kodependensi. Jadi lebih ke arah bahwa dalam hubungan itu karena terlalu berlebihan. Paham ya? Terlalu berlebihan. Jadi saat kamu bersama dia itu kayak hubungan itu kayak saling apa ya? Intinya toxic relation lah. Ya, toxic relation itu bisa juga. Atau salah satu dari kalian, entah dia atau kamu ini kalau udah seneng dengan sesuatu itu gak bisa lepas. Paham ya? Kita ngomong edik, jadi kayak orang itu ketagihan sesuatu gitu. Nah, ketagihan ini macam-macam. Contoh, bermain game yang terlalu berlebihan itu juga mengganggu dalam hubungan, ya. Nggak tahu batas waktunya. Nah, seperti itu. Oke, ada the hangman atau ada the hanged woman. Lalu ada 10 of one. Oke. Ada queen of coin. Ada 7 of cups. Ada 3 swords. Ada princess of coin. Ya. Lalu ada 2 of one. Oke. So, buat teman-teman seperti aku bilang ya, ada sesuatu yang berbeda di antara kalian nih. Sesuatu yang benar-benar kayak karena tidak memahami, ya, tidak memahami atau tidak bagaimana ya, intinya itu kalau kamu jadi aku tuh gimana sih, dan sebaliknya. Pemahaman untuk keduanya ini kayak kurang, teman-teman. Nih, di sini aku juga melihat bahwa kalian ini dulu itu kayak sulit banget untuk menyesuaikan sendiri satu dengan yang lain. Susah banget hubungan untuk saling menyesuaikan. Paham ya? Gini teman-teman, sebetulnya kalau aku melihat ya, intinya dalam situasi hubungan kalian, ataupun kalaupun tidak ada hubungan sekaligus, intinya itu kayak banyak hal dia tuh kayak merasa dia tuh nggak paham tentang kamu. Dah itu ya. Banyak hal yang dia tuh nggak ngerti tentang kamu, pola pikir kamu. Mungkin kamu paham tentang pola pikir kamu, tapi tidak dia. Jadi kayak jalan pikiranmu kemana, seperti apa, dia berusaha ngerti sebetulnya. Berusaha, tapi nggak ngerti-ngerti. Ini yang membuat berat buat dia. Ya. Karena kayak nggak ngeh-ngeh gitu loh. Tentang pola pikir kamu, jalan pikiran kamu di sini. Sudut pandang kamu seperti apa dan gimana. Itu nggak ngerti. Ini yang bikin malah situasinya malah membuat beban. Ya. Malah bikin beban. Dan aku juga melihat bahwa tanpa kamu sadari, apakah sekarang dia seperti itu,
Gini, sekarang ini memang dia tuh kayak ingin bebas dulu. Ya, bebas bukan berarti untuk yang seneng-seneng, enggak ya. Tapi bebas untuk bikin dia tuh sekarang itu nyaman dulu, gitu. Dia ingin di posisi dia tuh sekarang itu nyaman. Dan di sini aku melihat kayak banyak hal ya yang dia itu inginkan selama dia itu lagi ingin sendiri. Itu kayak pingin ini, ya, angan-angan dia tuh banyak banget. Tapi memang sampai saat ini angan-angan dia atau keinginan dia itu kayak masih belum dia terwujud. Ya, karena belum terwujud tuh dia tuh kepingin banget gitu loh. Ya. Ada situasi yang seperti itu. Kayak kadang-kadang di sini aku melihat bahwa keinginan dia mungkin kamu belum tahu, saking sebesar itunya. Ya, mungkin saat dia bersama kamu dia itu kepingin banget ingin mewujudkan tapi kayak nggak bisa. Makanya dia tuh kayak ini, aku butuh waktu buat sendiri karena aku juga punya angan-angan, aku juga punya keinginan untuk diriku sendiri. Nah ini loh, ya. Dan di sini aku juga melihat ada three swords. Tunggu ya teman-teman ya. Ada beberapa dari kalian yang memiliki kartu di sini itu kayak, ya tahu, salah satu dari kalian ada yang ingin putus karena perilaku dia, tindakan dia, pola pikir dia, cara dia. Ya. Nih, kalau aku lihatnya seperti itu. Lalu gimana kak? Apakah dia sedih? Ya. Aku tinggalin, ini nggak harus putus sih sebetulnya. Ya, bisa saja kamu yang ngejauh dari dia. Intinya itu kayak nggak ada, selama nggak ada komunikasi seperti apa, sedih ya. Nggak ada komunikasi, tetapi ya sedihnya ini dia tutupi dengan dia itu memfokuskan diri. Nah, apalagi mungkin beberapa dari kalian bersama seseorang yang lagi mengawali sesuatu dalam hidupnya, pekerjaan baru, hobi baru, teman baru, lingkungan baru, ya, sedih iya. Tapi tuh kayak ada, kayak terobati, dia tuh kayak terobati, ya, dengan sesuatu hal yang baru itu. Nah ini. Lalu kira-kira kapan nih dia ini datang ke kamu? Nah jawabannya adalah belum pasti, nggak tahu. Karena apa? Karena kondisi dia sekarang ini itu tadi seperti aku bilang, dia itu sedih, kehilangan iya. Nggak ada berita dari kamu memang bikin dia itu kayak seolah-olah mencari kamu di mana. Tetapi ya, kesedihan itu kayak tertutupi oleh sesuatu yang dia fokusin, apalagi semangatnya lagi membara nih. Contoh nih ya, contoh aku nggak tahu apa benar. Nggak ada komunikasi gara-gara dia ini kerja. Sedih karena komunikasi nggak kayak kemarin-kemarin. Ya, sedih memang komunikasi nggak bisa kayak kemarin. Tapi di sisi lain, dia tuh kayak menyibukkan diri gitu loh. Menyibukkan diri, ada kesibukan. Apalagi dia itu kayak, wah habis ini dapat gaji baru nih ya. Pengen ini gitu loh. Seperti itu kalau aku lihat. Sedih sih memang. Gitu. Ya. Nah di sini sebetulnya yang dia harapkan adalah kamu bisa memahami dia. Ya di sisi lain. Padahal mungkin kita ngomong tentang kebiasaan. Dulu kalian sering komunikasi, tiba-tiba mungkin karena kebiasaan.
Nah ya, kodependensi mungkin karena suatu kebiasaan ini membuat hubungan kalian goncang. Ya, kita ngomong kebiasaan dulu sering ada waktu, kebiasaan dulu sering ada komunikasi, tiba-tiba ada perubahan di dia. Dimana memang di sini sangat dituntut untuk apa? Dengan hadirnya the hang woman atau the hang woman ini tuh kayak menyesuaikan. Kamu tuh butuh menyesuaikan diri lagi nih sama dia tentang perubahannya dia. Yang tadinya ada tiba-tiba nggak ada komunikasi nih. Yang tadinya itu setiap hari tiba-tiba 2 hari, 3 hari. Ini nggak masalah ya teman-teman. Selama tidak ada komunikasi ini nggak harus dalam waktu yang lama gitu. Sehari 2 hari nggak masalah. Kalian bisa cek di sini. Ini yang aku lihat ya. Karena ada perubahan situasi di dia. Dia kayak lagi fokus-fokusnya dengan sesuatu. Ya, di sisi lain itu memang kita ngomong tentang bedanya. Perbedaan dia yang dulu dengan dia yang sekarang, aktivitas dia yang dulu dengan dia yang sekarang itu kayak berbeda. Ini yang membuat hubungan di sini semakin lama kayak kamu jalaninya semakin berat. Nah ini, bahkan aku melihat ada beberapa dari kamu itu kayak minta putus karena nggak kuat. Atau bahkan sebaliknya dia yang minta putus karena apa? Mungkin kamu marah ke dia, kamu kecewa ke dia, kamu merasa sedih karena dia yang tadinya ada waktu terus nggak ada waktu. Ya, ini aku melihat terucap kata-kata putus di sini. Ini nggak harus putus beneran ya teman-teman, tapi aku melihat ada kesedihan. Iya. Ya. Ada kata-kata putus yang membuat salah satunya terluka, kecewa, sedih. Nah ini. Oke. Jadi itu ya buat teman-teman untuk yang ketiga. Aku akhiri untuk kalian semua. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kita kembali lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.